wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Saidah Rusli MPD selaku Kepala SMP Negeri 65 Jakarta, yang terhormat Bapak Ibu Wakil beserta para staf, serta yang kami hormati Bapak Ibu Guru peserta diseminasi modul 1.4 budaya positif program calon guru penggerak di lingkup SMP Negeri 65. Bapak Ibu, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu sudah mau meluangkan waktunya yang harusnya sudah beristirahat mungkin ya, tetapi masih kami ganggu untuk mengikuti koordinasi modul 1.4. Bersama jangan lupa Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, baik kita dengarkan dulu mungkin sedikit arahan dari pimpinan kita, Ibu Saidah Rusli MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para wakil dan staf dan Bapak Ibu guru yang telah hadir pada siang hari ini. Bapak Ibu, hari ini memang ada dua rekan kita yang akan melaksanakan paparan tentang budaya positif, dan ini adalah merupakan bagian dari tugas yang dilaksanakan melalui program CGP ya, calon guru penggerak. Bapak Ibu, budaya positif ini bisa jadi ya ada beberapa hal yang mungkin baru pertama ini kita dengar ya, atau mungkin ada juga yang kita sudah paham. Nah, tapi untuk hal-hal yang baru, saya rasa ini perlu kita pahami ya Bapak Ibu. Mungkin selama ini kita mengatakan yang A itu sudah baik, yang B mungkin nanti dalam paparan ini kita semakin tahu apa yang dimaksud dengan budaya positif. Nah teman-teman, ini kegiatan ini ya Bapak Ibu, seperti yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa kita harus segera melaksanakan aksi nyata, dan kegiatan yang seperti ini juga sebenarnya juga bagian bisa kita gunakan sebagai aksi nyata kita. Nah teman-teman, selama ini Jumat Berbagi sudah banyak yang berlatih ya untuk melaksanakan itu semua. Sebenarnya juga nggak mesti harus dalam bentuk paparan seperti ini, dalam bentuk hanya menyertakan dokumen-dokumen saja itu juga bisa. Nah hari ini saya mohon kepada teman-teman semuanya bisa mengikutinya dengan baik dari awal hingga berakhirnya acara ini. Tapi mohon maaf karena saya tidak dapat sampai terakhir, karena hari ini juga kami dari ada undangan ya dari BBGP Jogja. Jadi semua komite pembelajar saya mohon untuk jam 2 nanti kita jimit ya dengan BBGP Jogja. Ini Pak Lukman sedang bertugas juga ya untuk melakukan budaya positif ini. Jadi saya mohon Pak Afin ikut ke saya, karena yang mau ditayangkan itu ada yang sudah dilaksanakan oleh Pak Afin, yaitu pembelajaran diferensiasi. Jadi gitu, ini ya Pak Lukman ya, jadi satu diminta untuk ikut ke saya, karena nanti kalau ada pemaparan tentang pembelajaran diferensiasi pastinya yang lebih paham, yang lebih menguasai pastinya Pak Guru. Saya rasa itu saja teman-teman, mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar, dan kita bantu juga teman kita yang akan melaksanakan kegiatan ini, dan tentunya untuk yang berikut-berikutnya pastinya kita juga akan selalu bantu ya Bapak Ibu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak atas arahannya. Baik Bapak Ibu, saya kayaknya berdiri aja lah kalau duduk. Pertama disclaimer dulu ya Bapak Ibu, saya berdiri di sini itu bukan yang paling pintar ataupun apa ya yang menggurui Bapak Ibu, tapi
memang kami sendiri itu memang mendapatkan tugas dari BPJP untuk menyampaikan materi dari modul 1.4 ini tentang budaya positif seperti itu. Dan materi ini pun nanti mungkin akan menimbulkan pro kontra. Ya kita terima, dan yang baik-baiknya kita ikuti. Kalau menurut Bapak Ibu bertentangan dengan hati nurani Bapak Ibu, ya bolehlah kita diskusikan nanti bareng-bareng. Baik Bapak Ibu, kita mulai kegiatan hari ini. Nggak perlu perkenalan, saya kira sudah kenal. Untuk memulainya saya punya pertanyaan pematik. Nanti Bapak Ibu cukup menyatakan pernyataan 1-3 ini setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Siapa yang setuju dengan pernyataan ini? Yang setuju? Mantap. Pak Andika setuju, hukuman bisa mendisiplinkan anak. Yang tidak setuju berarti semuanya hampir tidak setuju. Saya setuju. 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 Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah itu akan meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Yang setuju mungkin boleh angkat tangan. Banyak banget yang setuju, mantap. Nah, pernyataan ketiga, pemberian penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Luar biasa. Di sini saya tidak akan menyatakan pendapat mana yang benar dan pendapat mana yang salah. Tetapi nanti setelah mengikuti diseminasi ini, kita berharap menuju ke satu kesimpulan bersama tentang tadi yang telah diungkapkan. Hukuman bisa mendisiplinkan anak, pemberian hadiah itu bisa memotivasi anak. Mudah-mudahan kita bisa mencapai suatu kesimpulan yang terbaik. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kurang lebihnya saya dan Pak Lukman akan menyampaikan 6 poin materi. Yang pertama itu ada tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman penghargaan dan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima 5 posisi kontrol, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Untuk materi 1 dan 3 nanti akan coba saya pandu, dan untuk materi 4 sampai 6 nanti bergantian dengan Pak Lukman. Nah, Bapak Ibu nanti kita simulasi sebentar. Saya ingin Bapak Ibu berpasangan. Kemudian Bapak Ibu saling sweet, boleh sweet Jepang, boleh sweet Indonesia, bebas. Ya, gunting, batu, kertas, bebas ya. Kemudian yang menang bisa menjadi si A dan yang kalah bisa jadi si B. Setelah itu si A menuliskan satu hal penting di secari kertas, hal yang sangat ia pertahankan dalam hidupnya, dalam hidup si A ini. Kemudian si B yang kalah tadi boleh merayu, boleh membujuk, boleh memaksa agar si A ini membuka kepalan tangannya. Paham ya Bapak Ibu instruksinya? Paham. Sekarang boleh berpasangan, kemudian sulit dulu. Ada yang berpasangan? Ya, yang menang jadi si A, yang kalah jadi si B. Yang menang si A, Ya, bocah semua ya, Pak. Yang menuliskan di secari kertas hal yang paling penting, hal yang paling ingin dilaksanakan dalam hidupnya. Pasangannya ya. Kalau B, nah si B ini nanti boleh membujuk, boleh rayu, boleh janjinya macam-macam, bahkan boleh memaksa.
Jadi si A yang menang tadi, Pak, dia menuliskan hal apa yang paling penting dalam hidupnya, hal-hal yang paling prinsip dalam hidupnya. Enggak sekuat-kuatnya. Nah, kemudian si B ini boleh dengan rayuan, boleh dengan iming-iming apapun, boleh dengan memaksa, harus berusaha membuka kepala tangan. Oh, tidak bisa. Jadi apa yang kita Iya, tangan. Jadi kalau misalnya yang ditulis si A kan? Iya. kalau saya nggak tahan yang rayu. Nanti saya buka dong. Baca sebelum dirayu dari buka. Iya. Iya, apalagi dirayu. Tidak harus tahu. Jadi si A juga tidak harus memberitahu si B apa hal prinsip dalam hidupnya. berarti nggak boleh tahu kita berusaha supaya tahu gitu ya. Buat kepala tangan. Jadi yang B itu 3 hari ini 3 hari kan ya? Enggak, kayaknya 3 hari kan? Itu mah sebulan. Oke, Bapak Ibu sudah? Silakan dirayu pasangannya. Baru kali ini orang tua dirayu baca. Boleh dipaksa. Ngebuktiin aja. Ya, saya kasih waktu Boleh, 1 menit untuk boleh, pasangan. Beruntung saya hidup di sini. Men, bener makan jeruk. Udah saya genggam. Tinggal tunggu rayuan. Rayu dulu. Bu Putri ngasih ini saya punya. Sayap kiri saya ya, kayaknya pertahanannya luar biasa ini tadi. Ini berarti tidak membuka kepala Rayunya ajak nonton di mall, saya jalan ke sekolah. di tangan. Itu yang kalau besok nggak mau. Dikasih bakso nggak mau. Kenapa nih, Bu Tego? Kenapa dikasih bakso sama Bu Mega nggak mau? Soalnya bakso Alek ya. Kemudian saya beralih ke sayap kanan yang kayaknya mantap rayuannya. Benda berhasil membuka kepala tangan Putri. Berhasil. Putri, kenapa Putri berhasil dirayu oleh ibu kepalanya? Oke. Kalau saya dari subuh udah pasang. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Wah, ini konsepnya nggak ditanya. Apa saja bertanya? Pak Cecep, tadi yang A siapa Pak Cecep? Saya. Berhasilkah dirayu oleh Berhasil. Kita tanya dulu Bu Fitri cara merayunya seperti apa tadi? Ada Cecep,
Pak Cecep Sebelum nanya juga Rai sudah saya kasih. sudah terlanjur ngeluh duluan. Nah, Mau dong Bu ini. Oh, mau Pak Asep sama Bu Laras, siapa yang jadi si A? Yang megang. Megang Bu Laras. Bu Laras, Pak Asep kerayunya Bu Laras. Oh iya. Oh iya. Asep. Kalau lagi. Ini orang gombal nih bisa deh nih. Mau banget sih Asep. Mau banget ini. Tidak. Pak Asep yang bagian megang-megang. Megang nih. Menurut saya. Nah, bisa dong. Berdiri pasti. Oh iya. Kita lihat. Tadi Bu Fitri diulang lagi. Caranya gimana? Iya, iya tadi saya suit, akhirnya kalah. Akhirnya saya raih dengan pantun. Pantunnya gimana? Pantunnya gimana? Iya. Gimana? Sampai baras, yaudah nih, buat Pak Asep. Pantunnya begini. Cakep. Beli keripik di Bang Aras. Keripiknya rasa panggang. Tolong dibuka dong Neng Laras. Biar tahu isi yang dipegang. Mantap. Kata Bu Laras ikan cepat, ikan gabus. Makin cepat makin Bu Laras, Dijawab kenapa Bu pantunnya, Laras Bu mau dirayu oleh Pak Asep dengan sebuah pantun? Tidak dengan sebongkah berlian. Itu Baru berliannya. Gimana? Dengan Bismillah. Kurayu dengan masih. Kejauhan itu nyawa kata Reles. Kenapa Bu Laras mau dirayu Pak Asep dengan pantun? Itu Ya nggak apa-apa, nggak usah pakai mic, Kak. bisa tuh nyala. Kenapa mau dirayu sama Pak Asep dengan menggunakan pantun? Kasihan aja udah. Ada mantun kasihan tapi Oke. Ya Allah, terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa. Ya, jadi dari kegiatan tadi, kegiatan mengepal tangannya, kira-kira di sini siapakah yang memegang kontrol? Si A atau si B? si Iya. Si A sepakat? Bukan si R ya. Bukan si R. ada yang Si A. Si A ini boleh mengizinkan orang untuk merayu dia atau dia tetap dengan prinsipnya memegang teguh. Tadi saya cari kertas yang dia yakini sebagai suatu kebenaran, yang memegang adalah si A, pemegang kontrolnya adalah A. Si B itu ada yang berhasil, ada yang tidak, gitu kan. Ini artinya si A mengontrol dirinya untuk memperbolehkan orang lain mengambil alih tindakannya. Kemudian kalau dia tidak membuka, dia berarti tidak mengizinkan orang lain untuk mengontrol dirinya sendiri. Nah, itulah Bapak Ibu yang disebut teori kontrol. Dan kita mungkin bergeser ke perubahan paradigma. kontrol ya. Kontrol. Ya, Cecep mulai nakal. perubahan paradigma yang pertama, guru itu bisa mengontrol murid. Pada kenyataannya ini hanyalah ilusi belaka. Kita tidak bisa mengontrol murid. Murid mungkin bisa kita paksa. Kamu kalau nggak mengerjakan PR hari ini, nilai kamu Ibu kasih 20. Toh walaupun sudah kita paksa seperti itu, masih ada kan yang nggak ngumpulin tugas? Iya, karena murid tersebut tidak mengizinkan dirinya sendiri untuk menaati peraturan dari gurunya. Ilusi yang kedua, semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Tadi Bu Medra sudah ngiming-ngimingi Bu Tego kasih bakso. Itu kan sebuah penguatan positif. Kalau kamu nanti ngerjain tugasnya, Ibu kasih nilai dia lebih deh. Gitu. Udah deh, kerjakan, nanti Bapak kasih coklat deh. Ternyata ini juga hanyalah sebuah ilusi. Kemudian yang ketiga, bahwa kritik itu akan membuat orang merasa bersalah. Kritik di mana membuat orang merasa bersalah, itu juga bisa menguatkan karakter.
ibu kecewa nih sama kamu mah seperti itu, kalau ibu suruh nggak mau ngerjain tugas. Kita harap anak itu akan menyesal dan nantinya akan mengerjakan tugas dari kita. Tapi itu justru malah membuat anak itu menyalahkan dirinya sendiri. Jadi lagi-lagi ini hanyalah sebuah ilusi saja. Dan selanjutnya, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Masih ada kaitannya dengan yang pertama. Kita sebagai orang dewasa, sebagai guru, kelihatannya bisa memaksa peserta didik kita untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan. Padahal ini semua juga hanyalah ilusi, berdasarkan dari teori kontrol yang tadi. Saya lanjutkan. Kita beralih ke materi disiplin positif. Kalau mendengar kata disiplin, apa yang terlintas dalam benak Bapak dan Ibu sekalian? Peraturan, patuh, taat, ya. Disiplin itu identiknya dengan kata patuh, taat. Kalau kamu nggak patuh, ya kamu nggak disiplin. Kalau kamu nggak nurutin kata-kata saya, ya kamu bukan anak yang disiplin, seperti itu. Padahal dari akar katanya, disiplin itu berasal dari bahasa Prancis, disiplina, yang artinya justru belajar. Pergeserannya sangat jauh dari belajar ke kata patuh, ya, belajar dan patuh. Jadi yang berkembang di masyarakat kita selama ini adalah disiplin yang patuh, bukan disiplin yang mengarahkan anak untuk belajar, memotivasi dirinya sendiri, memunculkan motivasi intrinsik dalam dirinya sendiri untuk menggali semua potensi yang ada dirinya untuk mencapai sebuah tujuan yang dia inginkan. Jadi selama anak itu masih dipaksa, itu artinya anak belum disiplin, Bapak Ibu. PR berat ya, berat. Karena dari inti dari budaya positif ini adalah bagaimana kita memunculkan motivasi intrinsik dalam diri peserta didik tanpa adanya paksaan, hadiah, ataupun yang lainnya. Lumayan berat, Bapak Ibu. Saya sendiri pada waktu ini, wah berat banget, karena selama ini yang terjadi, kalau anak tidak diberikan hukuman, bagaimana disiplin bisa ditegakkan? Kalau anak tidak diberikan hadiah, memang ia mau maju, seperti itu. Nah, gunanya kita belajar hari ini seperti itu, memunculkan motivasi intrinsik dalam diri peserta didik kita. Saya lanjutkan. Nah, disiplin positif itu muaranya kemana sih? Atau endingnya, atau tujuannya kemana? Tujuannya yaitu anak-anak kita mempunyai nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai yang dianggap sebagai suatu kebenaran. Dan nilai-nilai inilah nanti akan memotivasi diri peserta didik untuk dia mau berbuat tanpa adanya paksaan atau tanpa adanya iming-iming hadiah dari orang lain. Kalau di kita, nilai-nilai kebajikannya ini tentunya mengarahnya ke profil pelajar Pancasila. Tapi apakah hanya profil pelajar Pancasila saja? Tentu tidak ya. Ada bertanggung jawab, itu juga nilai kebajikan. Kemudian disiplin, itu juga nilai kebajikan. Semuanya mengarahnya ke sini, ke nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang kita masuk ke teori motivasi. Saya mungkin ingin mendengar Bapak Ibu, kenapa sih Bapak Ibu mau mengikuti kegiatan diseminasi ini? Apakah karena takut nanti dimarahin tidak? Ya, atau yang kedua karena nanti dapat snack nih? Iya ini Bu, dapat snack nih. Aduh. Atau yang ketiga karena yaudahlah saya ingin belajar bareng-bareng gitu. Siapa ya kira-kira? Saya mau ke Bu Indah. Kenapa Bu Indah mau mengikuti diseminasi ini? Gak apa-apa, fair aja, jujur. Yang pertama karena ini kegiatan rutin dengan ibu. Kedua ya saya mengenal. Ya, Bu Indah. Terima kasih Bu Indah. Ya. Tanpa sadar Bapak Ibu, ketika kita melakukan suatu hal, pasti motivasinya ya di antara tiga ini. Saya pun nggak munafik ikut CGP ya karena disuruh Bu Indah. Ya. Yang kedua, habis itu meningkat. Oh, saya ingin CGP karena nanti dipermudah sertifikasinya, gitu kan.
baru akhir-akhir ini kayaknya agak jadi orang bener. Walah, ternyata ilmunya banyak sekali ya. Nggak kebayang kalau saya kuliah berapa biaya yang harus saya keluarkan. Seperti itu. Jadi motivasi itu ada eksternal, ada internal. Eksternal itu yang pertama karena dia takut mendapatkan hukuman. Kalau saya nggak ikut begini, nanti saya diomelin atasan lagi gitu kan. Kemudian yang kedua, motivasinya karena untuk mendapatkan imbalan. Kalau saya begini, nanti saya dipuji nih, wah guru hebat nih, guru berprestasi nih, gitu. Dan yang ketiga, ya motivasi internal, karena memang saya benar-benar butuh ilmunya, ya saya ikut seperti itu. Tapi Bapak Ibu dari ketiga motivasi ini, kita ke peserta didik kita, motivasi yang mana yang kira-kira mendasari perilaku anak didik kita? 1, 2, 3. Ketika anak terlambat masuk sekolah tepat waktu, itu karena apa biasanya mereka? Takut hukuman, mendapatkan pujian, atau karena memang mereka benar-benar sadar disiplin itu penting? Saya buat tergantung anaknya buat. Ada yang memang dia takut terlambat kena hukuman, dan memang ada anak yang semangat. Berarti di 65 ini merata ya Pak ya? Merata. Iya, berarti perbandingan antara anak yang termotivasi secara internal dan eksternal sama gitu ya Pak? Kebanyakan memang yang apa namanya yang menghindari eksternal itu Yang karena takut dan dihukum takut tadi. hukuman. Iya, Bapak Ibu kebanyakan memang motivasinya masih motivasi eksternal. Lalu kira-kira kita siap nggak Bapak Ibu mengubah motivasi eksternal ini ke motivasi internal? Mengubah agar anak berangkat pagi ya, karena memang disiplin itu penting. Agak berat ya, agak berat, tapi saya kira bukan hal yang mustahil untuk dilakukan karena kita mampu bekerja sama dengan baik. Nah, kemudian kita melangkah ke materi selanjutnya, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sepintas hampir sama antara hukuman dan konsekuensi. Akan tetapi hukuman ini anak tidak dilibatkan terlebih dahulu. Tidak ada kesepakatan anak dihukum. Tetapi kalau konsekuensi itu ada kesepakatan terlebih dahulu antara guru dan siswa. Daripada hukuman, daripada konsekuensi, ada pilihan yang lebih baik, yaitu restitusi. Di mana restitusi ini adalah suatu proses yang menciptakan suatu kondisi bagi murid agar murid bisa ke kelompoknya kembali dengan identitas dia yang lebih baik. Sebetulnya restitusi ini sering saya lihat di SMP 05. Ketika Pak Cecep menangani kasus, Pak Apin menangani kasus, Pak Sahala itu menangani kasus, itu udah sering. Bahkan mungkin Bapak Ibu guru juga sering menangani kasus dengan cara restitusi ini. Cuman mungkin nggak tahu istilahnya itu adalah restitusi. Gitu. Banyak Bapak Ibu di 65 ini sudah menerapkan ini semua. Nanti untuk lebih jelasnya tentang restitusi akan dijelaskan oleh Pak Lukman. Kita cek dulu Bapak Ibu, manakah yang termasuk hukuman dan manakah yang termasuk ke dalam konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi? Hukuman. Hukuman? Kira-kira ini menyakitkan tidak Bapak Ibu? Iya lah. Menyakitkan bagi anak tidak Bapak Ibu? Sekali. Iya. Kalau sifatnya menyakitkan itu adalah hukuman. Betul. Dan biasanya hukuman itu ya tidak mendidik gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, betul. Yang keempat, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Tega guru. Habis ini muncul di headline surat kabar. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada konsekuensi. Yang keenam, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas
karena konsekuensi. Konsekuensi PDOK ya. Udah tetap begitu. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, betul. Karena dia terlambat 10 menit, dia belum melakukan pemanasan. Jadi dia harus pemanasan sendiri. Ya, jadi berbeda antara pernyataan nomor 1 dan nomor 7. Luar biasa Bapak Ibu SMP mantap. Nah, ini perbandingan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu akan memberikan identitas gagal kepada diri anak-anak. Karena mereka salah, ya merasa gagal. Kemudian kalau konsekuensi dan restitusi itu akan memberikan identitas sukses pada diri anaknya. Terlalu banyak, jadi nanti bisa kalau mau lihat itu bisa saya. Nah, ada satu materi yang menurut saya cukup menarik di modul 1.4 ini ketika saya belajar, yaitu dihukum oleh penghargaan. Siapa di sini yang suka bagi-bagi hadiah? Ya, memang tidak murah hati sekali. Ya. Ini ada seorang ahli parenting, Alfikon, kalau nggak salah sih dia dosen ya dari Universitas Chicago. Beliau memberikan suatu pernyataan, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, itu pada hakikatnya kita sedang berasumsi kalau mereka itu nggak mampu melakukan hal tersebut, atau mereka memilih tidak untuk melakukannya. Saya awalnya pun berpikir seperti ini, masa sih gitu kan. Selama ini saya memberikan hadiah juga biar tujuannya pasti untuk memotivasi yang lain gitu kan, biar anak-anak yang lain yang nggak dapat hadiah itu termotivasi gitu kan. Tapi ternyata pemahaman saya ini lumayan diputar balikan ketika ini, dan mungkin ini juga akan menjadi pro kontra di antara kita. Tapi ya tidak apa-apa ya Bapak Ibu, perbedaan pendapat kan hal yang wajar. Alfikon yang salah. Ya Alfikonnya yang Kalau lomba, iya kalau lomba. Nah ini mungkin konteksnya jadi kita kali ya, konteksnya mungkin sehari-hari, karena konteks kompetisi jelas harus ada lombanya. Tentu saja ada. Nah, di sini Bapak Ibu ternyata hadiah itu hanya efektif untuk jangka pendek saja. Kalau tujuannya untuk jangka panjang itu tidak akan efektif, karena nanti akan menghilangkan motivasi intrinsik dalam diri siswa. Ayo maju, nanti Ibu kasih. Kalau tidak, tumbler. Ya, saya kasih hadiah gitu. Mungkin pada saat itu efektif karena anak akan maju gitu. Tapi untuk seterusnya mungkin dia maju hanya untuk mendapatkan tumbler saja gitu. Motivasi intrinsik dalam dirinya lama-kelamaan akan hilang. Kemudian, nah untuk poin yang ketiga nih, yang menurut saya cukup membalikkan pandangan saya, penghargaan itu justru merusak hubungan. Ketika anak yang pintar, tahu kan tiap hari, wah pintar nih anak ibu ini gitu kan. Nah tanpa sadar kita sedang menghukum anak itu sendiri dan menghukum teman-temannya yang lain. Jadi anak yang tidak kita berikan hadiah itu pasti akan merasa ini. Dan anak yang diberikan hadiah pun bisa jadi dia akan terbebani. Karena kita nanti ke yang terakhir, penghargaan itu menghukum, terutama di sistem ranking. Konon katanya yang sering memberikan ranking itu orang Asia. Ya, jadi orang-orang Eropa gitu sudah menghilangkan sistem ranking terlebih dahulu. Jadi orang-orang yang yang ranking 1, dia terhukum karena dia akan berusaha mati-matian mempertahankan rankingnya. Sekilas bagus gitu. Dan yang nomor 2, ini mungkin yang paling tersakiti. Wah, sebentar lagi nilai saya itu sama dengan yang si nomor 1. Tapi yang dapat hadiah cuma si nomor 1. Seperti itu. Ya, ini PR lagi Bapak Ibu buat kita. Bagaimana kita memunculkan motivasi intrinsik dalam diri siswa tanpa diembel-embeli atau tanpa diiming-imingi oleh sebuah penghargaan. Nah, lalu kalau nggak diberikan penghargaan,
Di sini ada tawaran sih, jadi boleh enggak, boleh iya gitu. Ada tawaran yang kita apresiasi adalah nilai-nilai kebajikan yang telah diperlihatkan oleh si anak. Ketika anak itu sedang nyapu gitu, kita bisa mengucapkan terima kasih ya untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas di lantai. Ketika anak mungkin sudah berhasil mengerjakan tugas yang kita berikan, terima kasih ya, kamu sudah bekerja keras untuk menyelesaikan persoalan yang telah ibu berikan. Jadi akan lebih lebih baik mungkin ya, ini hanya tawaran jika yang dipuji itu adalah nilai-nilai kebajikan. Oke, dan mungkin ini yang terakhir dari saya tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu, di awal semester terutama mungkin yang wali kelas, sudahkah membuat kesepakatan kelas untuk anak-anak? Tertulis, boleh, lisan, boleh. Lisan sudah. Kesepakatan kelas itu biasanya didiskusikan dulu dengan anak-anak atau hanya sekedar mematuhi kesepakatan yang kita inginkan? Didiskusikan, mantap memang ya. Kalau saya jujur saja terkadang tidak seperti itu. Iya, jadi saya membuat draft list gitu ya, draft daftar, masuk pelajaran ibu paling lambat 10 menit, setuju atau tidak setuju? Setuju Bu, gitu kan. Ada yang minta toleransi 5 menit dulu Bu, ya gitu aja. Nah, betul Bapak Ibu, yang benar adalah didiskusikan terlebih dahulu. Apa perbedaan sih antara kesepakatan dan keyakinan kelas? Nah, kesepakatan keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan kelas yang telah kita buat. Jadi kesepakatan kelas itu lebih detail, lebih terperinci. Kalau keyakinan kelas ini bersifatnya lebih abstrak dan berisinya nilai-nilai kebajikan tadi yang sudah dijelaskan di awal. Supaya bisa melihat perbedaannya, di blok kuning itu kesepakatan kelas dan di blok hijau adalah keyakinan kelas. Kesepakatan kelas biasanya mendengarkan saat guru menjelaskan. Teknis ya Bapak Ibu, berarti semua anak-anak bisa mendengarkan. Kemudian yang kedua, tidak mengejek ataupun mengolok-olok teman. Yang ketiga, berkata sopan dan santun. Yang keempat, masuk kelas tepat waktu sampai yang terakhir. Nah, dari kesepakatan kelas ini, nanti Bapak Ibu kelompok-kelompokkan untuk menjadi sebuah atau beberapa keyakinan kelas. Mendengarkan saat guru menjelaskan, tidak mengejek orang, kemudian berkata sopan, itu bisa kita masukkan ke dalam satu keyakinan kelas, yakni menghormati diri sendiri dan orang lain. Kemudian masuk kelas tepat waktu, itu bisa jadi satu keyakinan kelasnya adalah disiplin. Kemudian yang terakhir, mengerjakan piket sesuai jadwal, keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Nah, saya sih pinginnya nanti ketika masuk awal semester, kita yang wali kelas ini tidak hanya sekedar memberikan kesepakatan kelas, tetapi keyakinan kelas seperti itu. Dan nanti keyakinan kelas ini bisa kita tempel di dinding masing-masing kelas kita. Karena keyakinan kelas ini awal Bapak Ibu untuk terciptanya budaya positif di SMP Negeri 65. Kalau keyakinan kelas sudah terbentuk, untuk restitusinya itu akan lebih enak. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk materi selanjutnya dari saya cukup, akan dilanjutkan ke Pak Lima. Teman mau ini ya, udah mau jam 2. Ini saya bawa Pak. Ya Pak. Yuk. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Namun supaya kita lebih fresh ya, tadi lumayan lama nih 2 ini, dan saya punya SPD 1 saja ya. Mungkin barangkali Bapak Ibu
udah ada yang tahu. Saya mau ngasih pertanyaan. Matematika dia. Tapi ada clue-nya. Clue-nya itu bumi itu bulat. Mungkin ada yang pernah lihat. Bumi itu bulat. Clue-nya bumi itu bulat. Udah pernah lihat. Ada yang lain. Ini aja ya. Bumi itu bulat. Jika 80 itu 3 ya. 10 itu 1, berapakah 1000? 3. 3. Buat tas bingung. Ada yang penasaran? Iya, Lagi ya. Jika lain lagi nih Bu ya. Jika 60 itu 2, 50 1. Oh, bulatnya itu. Udah ya. Oke. Ya berapa? 8. Tapi kalau ada yang lain, clue-nya lain lagi. Clue-nya pesawat itu mendarat di dataran. Ya, clue-nya itu. Pertanyaannya, jika 42 itu 2 dan 51 itu 1, berapakah 44? 2. Tempatnya ada 2. Ya udah ketebak ya. Ya kita lihat. Oh ya, bos. Bos sudah oh ya. Oke baik, saya lanjutkan materinya. Sekarang ada pertanyaan untuk nanti. Ini berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan tematiknya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Yang pertama dulu, sebagai guru ya, Bapak Ibu ada yang punya pendapat apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira Pak Asep apa yang akan Anda lakukan? Apa ya? Ya Doni ini suka berulah, juga ya ambil bekal siang dengan paksa. Arianto ya, Arianto ya. Ya kalau di kita Arianto yang seperti ini, apa yang akan kita lakukan dulu terhadap Arianto kira-kira? Panggil. Gitu ya. Apa alasan Arianto melakukan hal itu? Karena ngomong bekal. Berarti kebutuhan Arianto itu adalah makanannya kan ya, kebutuhan dasar. Jadi betul ya Bapak Ibu. Yang seharusnya kita lakukan dulu adalah mengapa Arianto dan Doni dan yang lain-lainnya itu bertindak seperti itu. Tentunya kita harus tahu dulu kebutuhan dia itu apa. Dan secara umum nanti kita akan melihat ya, ternyata kita mempunyai 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi semua tingkah laku anak-anak kita itu mereka berupaya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika anak
bandel gitu. Anak mencoba mengusiri orang lain, itu sebenarnya dia juga sedang ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, kebutuhan dasar apa yang bagian mana yang akan yang mereka usaha penuhi? Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia itu adalah bertahan hidup. Bertahan hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima itu kebutuhan dasar yang kedua. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok itu juga merupakan salah satu dari kebutuhan dasar manusia. Kemudian penguasaan itu harga diri, kemampuan ya, pemimpin, berprestasi itu masuknya ke penguasaan. Kemudian manusia juga pengen bebas, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mengendalikan arah dirinya, itu juga salah satu. Kesenangan, kita juga pengen cari kesenangan kan ya. Nah, selanjutnya ini ada beberapa contoh. Coba kita simpulkan. Misalnya ada anak berkata begini, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kira-kira ini kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi dari kalian? Keinginan? Ya, dari lima kebutuhan dasar tadi, bertahan hidup, ya. Jadi, kita pengen senang tapi nggak boleh. Gitu ya. Kemudian, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Butuh Kebebasan ya. Iya. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Sayang ya. Aku sebel. Gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Apa? Tadi yang 5 itu di atas. Penguasaan ya, kemampuan. Gitu. Saya nggak mampu nih, jadi nggak mampu gambar bagus. Ini kemampuan. Penguasaan kalau dari 5 dasar itu maksudnya penguasaan. Nah, untuk lebih mendalami lagi tentang 5 kebutuhan dasar manusia, ini posisi kontrol. Berarti itu. Kemudian selanjutnya itu kita udah paham ya tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Sekarang materi selanjutnya yaitu tentang 5 posisi kontrol. Kita lihat videonya dulu ya, Pak. Proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. Posisi kontrol adalah 1. Posisi 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Aren yang terlambat hadir waktu di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol
dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Ngapain sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Dia nyantel nih. Sekarang, pergi sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana kamu main basket. Biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak belum hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketiga berada pada posisi pemimpin adalah murid cenderung takut berontak, bahkan menyimpan dendam. Ya, tadi yang penghukum ya ternyata mempunyai dampak yang cukup tidak mengenakan bagi anak ya, bagi anak-anak kita, yaitu murid menjadi berdendam, kemudian tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diambil kalau kita bertindak sebagai penghukum. Dan yang kedua, di posisi kontrol yang kedua yaitu posisi membuat merasa bersalah. Ini juga akan berdampak kepada murid. Seperti apa nanti kita lihat ya. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Maaf ya berkali-kali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ini kadang-kadang kita berlaku seperti ini ya Bu ya. Tanpa kita sadari, kita membuat anak-anak kita merasa bersalah. Dan dampaknya tadi Dalam posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan dia akan menyimpan emosi negatif tersebut dalam dirinya. yang ketiga, posisi kontrol yang ketiga yaitu posisi sebagai teman. Nah, kita lihat nanti apa dampaknya dan
apa hasilnya apabila kita berfungsi sebagai teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi, biarpun saya lagi kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Kalau gitu biasanya boleh ganjeng. Dalam posisi teman, Berganti. ada suara ramah, cenderung bersandar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya sekolah. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi,
Kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat bekerja posisi ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang disebutkan pada posisi inilah guru dapat menerapkan disiplin positif yang memihak pada murid yang memberikan arti. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat selama menerapkan. Salam dan bahagia untuk dan Ya, Bapak Ibu ya, jadi demikian ya tentang 5 posisi kontrol dari sebagai hukum, kemudian sebagai membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dan kesimpulan akhir dari video tadi adalah posisi yang paling ideal kita sebagai guru adalah sebagai manajer, ya, karena itu tidak berisiko terhadap anak, tidak berdampak kepada anak dibandingkan posisi-posisi yang lain. Rangkumannya bisa yang lebih kecil ya. Jadi kalau guru berbuat sebagai penghukum, cenderung menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Kalau guru sebagai pembuat rasa bersalah, cenderung berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kemudian sebagai teman itu membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Sebagai pemantau, guru akan berbuat menghitung dan mengukur. Dan sebagai manajer, guru akan berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, yang sebagai manajer ini nanti akan berkaitan dengan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah sebuah teknik ketika anak mengalami kegagalan atau membuat kesalahan, kita akan mengembalikannya seperti yang tadi Bu Ani sampaikan, mengembalikannya ke posisi semula, posisi berhasil tanpa menyakiti. Gitu. Ini nanti ada video tentang segitiga restitusi. Namun sebelum ke video, ini bagian-bagian mana yang disebut sebagai segitiga restitusi. Jadi yang paling bawah, yang pertama kita lakukan itu adalah yang pertama ketika anak membuat kesalahan, itu yang pertama di bagian bawah ini adalah menstabilkan identitas. Biasanya dengan kalimat-kalimat yang mungkin terdengar cukup menggelitik bagi kita ya. Misalnya ketika anak berbuat kesalahan, kita mengatakannya bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang membuat kesalahan. Atau mungkin saya juga pernah berbuat salah seperti yang kamu lakukan. Itu menstabilkan identitas supaya bahwa kesalahan yang dibuat oleh anak itu adalah hal yang wajar. Itu di bagian bawah segitiga restitusi ini. Kemudian setelah menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah. Misalnya kita tanya, kamu tentu punya alasan kenapa kamu tadi berbuat salah. Kamu tentu punya alasan kenapa tadi kamu meminta atau selalu mengambil makanan orang lain, gitu. Inilah yang disebut dengan validasi tindakan yang salah. Kemudian setelah digali semuanya, baru ke tahapan terakhir yaitu
menanyakan keyakinan atau menanyakan kesepakatannya, lebih keyakinannya gitu. Keyakinan apa yang kamu langgar? Keyakinan apa yang telah kita sepakati gitu. Nah, di sini kemudian kita gali lagi. Kamu ingin menjadi seperti orang seperti apa selanjutnya gitu. Jadi anak akan termotivasi untuk memperbaiki dirinya. Ini ada beberapa contoh video yang tentang segitiga itu. Kita aja langsung di contohnya. Berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Ya, di bagian ini menstabilkan identitasnya ya. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diriku sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah pak. Capek pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita hadapi yang perlu kita jaga. Bila kita sedang marah, kan? Rasa ini. Ya saya bisa lebih aktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar. Mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah, kalau begitu. Yuk, kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah.
kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memiliki suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran seksual menjadi pengaktif dan mencoba mengenali tujuan dari perilaku itu, mengenali dan melakukan dalam memperbaiki hubungan tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan daripada posisi-posisi itu. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih hebat dari itu. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang tidak. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku yang lebih efektif. Sudahkah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara implisit. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser menjadi orang yang jujur. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan. Ya, baik Bapak Ibu, itu 3 materi ya yang saya sampaikan, yaitu tentang 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol, serta segitiga restitusi. Kemudian ini bagaimana Bu Ani praktek yang kita lakukan, apa kita tampilkan? Kita saya sedikit saja. Salah satu tugas kita kemarin juga kita melaksanakan segitiga restitusi ini. Saya mungkin nggak akan tampilkan seluruhnya. YouTube is blocked. Nggak ada ciri fotonya. Tidak masuk pada data pelajar. 1. Pada pembelajaran IPA, saya mengecek keberadaan murid. Pada saat itu diketahui ternyata Aulia tidak ada di ruang kelas. Padahal ketika pelajaran sebelumnya Aulia masih ada. Hingga akhir pembelajaran Aulia tidak hadir di ruang kelas. Untuk menangani perilaku Aulia yang tidak masuk pada saat pelajaran, saya memanggil Aulia ke ruang guru. Di ruang guru, saya dan Aulia berbicara mengenai permasalahan tersebut dan mencari solusi. Kemarin kamu tidak masuk pelajaran saya, padahal Aulia kelas 9. orang juga pasti bisa perbaikan. Kalau mau tahu,
baik Pak, supaya terlihat normal. Soalnya saya takut Ya, ini ada sebagai Bapak, bisa bisa jadi kamu belum menjaga biasa. Dan berarti kamu bisa memotong. Oh iya, masih ingat biasa kelas kita. saya ingat Pak, kegiatan kelas kita seperti dan tanggung jawab. Disiplin dan bertanggung jawab. Seperti apa orang yang berdisiplin dan bertanggung jawab? Orang yang disiplin taat pada keyakinan kelas dan keyakinan sekolah Pak, dan bertanggung jawab berarti melakukan tugas dengan baik. Sudah ingat berarti ya. Sekarang apa yang bisa kamu lakukan? Saya akan berusaha melaksanakan keyakinan kelas Pak. Oh begitu. Nah, apa yang bisa kamu lakukan supaya kesalahan saya? Saya bisa melakukan kepada Bapak, jika saya berjanji akan kembali ke sana saya lagi. Saya juga akan mengajak teman-teman saya untuk melakukan keyakinan kelas, yaitu disiplin dan bertanggung jawab. Baiklah kalau begitu, hormatkan. Bapak menghargai usaha kamu. Besok, Bapak akan lihat perkembangannya ya. Baik Pak, terima kasih. kasus dua. Kasus duanya nggak usah panjang soalnya. Ya apa Pak? Canggih lah. Oke, baik, Bapak Ibu, demikian yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Bu Ani cukup. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kopinya. Jadi bikin kesepakatan dulu dia biasa. Iya, biasa. Kesepakatan bisa, tapi itu diinventarisir aja, jangan jadi poin utama. Berarti nanti kita keyakinannya misalnya tanggung jawab gitu ya. Apa aja di Jadi dalam- ibaratnya bisa jadikan satu kata aja gitu. Iya. Karena nanti keyakinan ini akan nyambung ke segitiga restitusi. Dari Dari tadi. menanyakan keyakinan mana yang kamu enggak, kalau kita belum bikin keyakinan ya menanyakan ketika anak membuat pelanggaran nggak bisa keyakinan apa yang kamu sudah abaikan gitu. Ada minimal maksimum nggak misalnya berapa harus keyakinan kelas gitu. Nggak ada, cuman bisa direvisi terus secara berkala. Misalnya udah berjalan, Ternyata ada yang perlu ditambah nih, ada yang perlu dikurangi nih. Yo, dan silakan. itu juga sebenarnya ini menggeser ke tata tertib sekolah. Nah, iya itu. Jadi tata tertib sekolah itu nanti menjadi keyakinan sekolah. Keyakinan. Jadi dari yang kecil dulu ya, dari keyakinan kelasnya ya. Akhirnya jadi membesar menjadi keyakinan sekolah. Mungkin kedepannya tata tertib nggak ada lagi. Karena jadi keyakinan. Ada keyakinan sekolah. Jadi nanti gabung sama yang tadi yang segitiga. Restitusi. Jadi segitiga itu sudah. Ketika kita menangani anak membuat salah, hubungannya dengan keyakinan. Ditanyakannya. Nah, makanya di bagian akhir kan menanyakan keyakinan. Apa yang kamu langgar? Ya, apa yang bukan kamu langgar ya, apa ya? Yang belum kamu lakukan. Ah iya. Ya. Jadi mulai berawal dari budaya positif dulu kan Pak ya. Dari budaya positif dulu terus dibuat. Satu, yang pikir harus mengerjakan tugasnya Pak, gitu, tulis. Itu kan salah satunya. Yang tapi diupayakan tidak ada sanksi gitu, misalnya yang tidak piket itu didenda gitu, misalnya itu upayakan menghilangkan kalimat-kalimat sanksi itu. Tapi diawali dari hal yang positif tadi, supaya kelas selalu bersih, selalu yang piket gitu. Kemudian supaya tidak supaya PR tetap dikerjakan, maksudnya ke tadi bekerja tadi.
maksud Pak Asep gimana? Iya, ya, kirain saya kita membuat pernyataan kesepakatan tersendiri, kemudian dibacakan oleh siswa satu kelasnya itu, ya mereka manggut-manggut iya aja gitu. Ini atas kesepakatan wali kelas berarti ya? Iya. Kalau misal guru pelajaran berarti termasuk Boleh. juga? Boleh. Nah, dan saya di kelas untuk pelajaran saya itu harus begini. Nah, menurut kalian apa yang harus dilakukan? Berarti itu maksudnya keyakinan Parmapel. Ya kelas kita bisa juga keyakinan kelas, tapi untuk kelas IPA saya gitu. Untuk kelas bahasa Inggris ya. Langkah-langkahnya. Iya, langkah-langkah. Boleh nggak Pak, kalau misalkan udah di kelas nih Pak ya, ada yang tanda tangan gitu, termasuk itu juga gak sih? Iya. Jadi setelah dibuat Iya, ditandatangani bersama. bersama gitu, itu juga termasuk itu Pak? Bagian. Di akhirnya boleh ditangani sama-sama. Iya. Maksud yang keyakinan kelas. Jadi yang kesepakatan kelas kita upayakan diubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Iya. Mungkin Pak. Mungkin ini kali kemarin sih saya nyoba gitu, cuman belum saya edit videonya, jadi dimulai dengan kalimat kelas seperti apa sih yang kalian inginkan. Sebetulnya pasti akan masuk-masuk anak-anak. Nah kan jawab ya, misalnya kemarin ada yang jawab begini, boleh bawa HP, boleh bawa makanan ke kelas gitu kan, tempel di sticky note gitu, ada yang jawab kayak gitu. Ya, boleh minum, boleh makan gitu ya, banyak banget ini. Boleh tidur. Iya, kita tampung aja dulu semuanya. Setelah ditampung, kembalikan lagi ke forum. Ini sepakat nggak? Sama ya. Iya, bisa saja misalnya boleh nggak anak buat diri ke kantin, itu kan salah satunya. Iya. Jadi dari sekolah udah mulai dari kelas dulu ke kelas. Iya, boleh. Jadi yang di satu sekolah itu ya seragam semua. Iya. Iya boleh, iya boleh. Keyakinan, Kalau untuk keyakinan. menyeragamkan itu keyakinan sekolah, Ini dari keyakinan dong. keyakinan sekolah. Dan keyakinan sekolah bisa aja kita yang kemarin tes kebalikannya. Jadi dulu nih kita buat keyakinan sekolah seperti apa, baru kita Iya, kita realisasikan ke yang anak-anak. sekolah global. Kelas 7B, apa kabar hari ini? Baik. Mudah-mudahan semangatnya nanti sampai akhir ya. Amin. 7B, pada hari ini Ibu ingin bersama-sama kalian membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu apa sih? Ada yang tahu sebelumnya? Nah, keyakinan kelas itu hampir mirip seperti kesepakatan kelas. Tetapi keyakinan kelas ini nanti mengarah kepada nilai-nilai kebajikan. Contohnya kalau dengan teman kita harus seperti apa? Menghormati. Kemudian dengan peraturan-peraturannya. Coba setelah ini Ibu akan bagikan satu lembar post-it untuk satu orang anak. Kalian tuliskan kira-kira peraturan kelas seperti apakah yang kalian impikan, atau kelas yang bagaimana yang kalian inginkan. Ya, setelah selesai menulis, nanti masing-masing dari kalian menempelkan di papan tulis. Paham 7B? Baik. Ibu bagikan ya. Ya. Baik. Baik, Bu. Ya, bohong. Ya, lagu. Ini sebel, bagus banget. Ih, bagus banget. Tuliskan nih, kelas
sekian banyak ini kalau Ibu lihat ada beberapa yang sama. Jadi Ibu kelompok-kelompokkan dulu ya. Seperti contohnya nih, kampak yang toleransi, kelas yang bersih. Ada lagi kelas yang bersih nih. Terus kelas yang nyaman dan tenang. Di sini juga ada nih. Saya ingin ketua kelas tidak suka berkata kasar dan kelas ini menjadi bersih. Ini masih sama. Nah, bertanggung jawab. Tidak mengambil barang orang lain. Saling berbagi. Saling menghargai, saling menolong, saling menghormati. Jangan suka membuli. Oke? Setelah Ibu kelompok-kelompokkan, kita sepakati dulu ya. Mana yang setuju dan mana yang tidak setuju. Yang pertama, boleh keluar kelas, boleh makan di kelas. Setuju tidak? Tidak. Tidak setuju? Tidak ya. Berarti setuju B, tidak setuju yang ini. Ya. Sip. Yang kedua ini hampir sama, tidak mengambil barang milik orang lain. Setuju tidak? Setuju ya? Terus tidak membuli, setuju? Setuju, tidak membuli. Kemudian ada lagi tadi. Nah, kelas bersih, setuju? Setuju. Yang selanjutnya. Ini kelas bersih masih, kemudian disiplin dalam mengumpulkan tugas, setuju? Setuju. Memiliki kelas yang kompak dan selalu bekerja sama, setuju? Setuju. Nah, dari 3 kelompok ini boleh Ibu simpulkan kalau yang pertama tidak membuli, mengembalikan barang milik orang lain, itu artinya keyakinan kelas di 7B apa? Saling menghormati. Berarti yang ini kita percaya bahwa saling menghormati itu penting tidak? Saling menghormati. Komitmen ya, kita sudah sepakat kalau saling menghormati itu penting. Yang kedua tadi, tiket tepat pada waktunya, kelas bersih, artinya apa? Disiplin. Disiplin dan tanggung jawab. Setuju tidak? Setuju. Disiplin dan tanggung jawab. Yang ketiga,